2, 3. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Nih, kembali lagi kita mau ibadah sekolah Minggu adik-adik. Gimana semuanya, sehat kan? Pastinya sehat-sehat dong. Puji Tuhan semuanya sehat. Oke, hari ini adik-adik udah pasti kangen sekolah Minggu lagi ya kan? Pastinya dong. Oke, hari ini kita memulai sekolah Minggu adik-adik. 1 minggu kita udah melakukan aktivitas. Nah, sekarang kita hari Minggu pastinya harinya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang pasti adik-adik harus semangat, jangan lemes-lemes. Oke, semuanya udah siap beribadah belum? Nih, abang mau nanya dulu sama adik-adik. Ayo, tunjuk tangan siapa yang udah siap beribadah sekolah Minggu hari ini. Ayo. Coba. Emang tunjuk tangan. kelihatan gitu kalau... Ya pasti abang tahu siapa yang udah siap gitu, untuk ibadah sekolah Minggu. Ayo adik-adik, siapa yang udah siap untuk sekolah Minggu hari ini? Ayo tunjuk tangan yang tinggi-tinggi. Ya, siapa? Siapa? Yang tinggi. Kurang tinggi. Pastinya semua udah siap ya enggak ya? Semuanya pasti siap. Yo. Semuanya pasti semangat. Nah, adik-adik kalau semua udah siap untuk memuji Tuhan, untuk memulai ibadah sekolah Minggu kita hari ini, kita akan bernyanyi untuk Tuhan, bersukacita untuk Tuhan, ya. Ayo, semua bangkit berdiri Kak ya. Oh, pastinya harus berdiri Harus dong. berdiri. Semangat. Harus semangat untuk bernyanyi buat Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus baik kan. Betul. Yuk, semua berdiri yuk. Yuk. Yuk, kita mau nyanyi lagi buat Tuhan yuk. Judulnya apa Kak? Kita mau bernyanyi buat Tuhan karena kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena 1 minggu kita masih dijagai Tuhan. Betul. Kita bisa hari Minggu datang lagi kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau nyanyikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Yes. Pasti pada tahu kan? Pastinya. Yuk, nyanyi yuk. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lagi ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua ikut pindah Kak ya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Lagi haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Wah, seru ya Kak ya? Iya dong. Kalau kita bersorak buat Tuhan ya, Ya, kita bersukacita buat Tuhan. Ya, adik-adik terima kasih sudah bersemangat untuk memuji Tuhan. Makasih ya.
kita akan memulai ibadah kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan kita harus berdoa dulu Kak ya. Betul. Ayo adik-adik, tadi yang berdiri duduk kembali, duduk yang tenang, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari tutup lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan hari ini kami boleh berkumpul, walaupun kami melalui video ini Tuhan, kami di rumah masing-masing, tetapi kami merasakan bahwa kami sedang berkumpul memuji nama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Engkaulah yang menuntun ibadah kami ini dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Berikan kelancaran semuanya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menguasai kami, hadir di tengah-tengah kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Semua harus bersemangat lagi ya. Kalau tadi semua bersukacita, ini juga nggak boleh kalah bersukacitanya. Kita tetap harus bersukacita, harus bersemangat memuji Tuhan. Berarti bangkit berdiri lagi? Iya dong, harus siap. Berdiri lagi. Berdiri lagi yuk. Harus bergerak lagi buat Jangan Tuhan. yuk. Oke, semuanya udah berdiri. Kita nyanyi lagi buat Tuhan, oke? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Jagador. Saya laskar Kristus, Jagador. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Jagador. Saya laskar Kristus, Jagador. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Puji Tuhan. Wah, Semangat
adik-adiknya. Semua menjadi laskar Kristus. Betul. Tenang ya, kita harus menjadi laskar Kristus. Ya. Kita harus menjadi pahlawan-pahlawan kecil Kristus ya. Betul. Adik-adik ya. Senang ya Kak ya udah bersukaria, bersukacita buat Tuhan ya. Nah adik-adik tiba saatnya. Oh duduk dulu berarti. Oh ya, adik-adik duduk dulu ya. Silakan. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan ya. Betul. Ayo adik-adik semua fokus ya mendengarkan firman Tuhan ini ya. Jangan ada yang bermain-main, ada yang lari-lari ya Kak ya. Iya. Semua harus tenang di tempat. Iya. Oke adik-adik, yuk sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang ada di Alkitab kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kini kami anak-anak-Mu hendak mau mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menyerap firman-Mu dengan baik Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi bekal kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, jadi sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab kita. Kali ini Abang akan cerita tentang Daud dan Goliat ya. Nah, ceritanya terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Tapi begini adik-adik, Abang mau kalian fokus mendengarkan cerita Abang ini ya. Jadi Abang memberi kalian tantangan biar kalian bisa fokus mendengarkan firman Tuhannya. Kalian boleh tatap mata Abang ya. Tatap mata Abang baik-baik. Oke, tatap matanya. Tidak boleh melirik ke kiri atau ke kanan ya. Sekarang fokus ya. Jangan ada yang bermain-main ya. Dengarkan firman-Nya dengan baik-baik. Oke, good. Oke, jadi kita akan fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mulai ceritanya ya. Jadi begini adik-adik. Ada seorang anak muda yang bernama Daud. Daud ini kesehariannya menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Jadi pekerjaannya seorang pengembala kambing domba. Pada suatu hari terjadi peperangan antara bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Nah, ayah Daud yang bernama Pak Isai menyuruh Daud mengantarkan makanan, roti dan gandum kepada kakak-kakaknya yang sedang berperang di medan pertempuran. Nama tempat itu adalah Lembah Terbantin. Oleh sebab itu, pada pagi-pagi hari, Daud mempersiapkan diri untuk berangkat ke Lembah Terbantin. Nah, sesampainya di sana, Daud melihat bahwa kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Di samping itu, Daud melihat ada seorang Filistin yang badannya besar sekali, tubuhnya sangat besar, ya. Bisa dikatakan tubuhnya itu 10 kali lipat besarnya dibandingkan dari tubuh Daud, badan Daud yang begitu kecil, ya. Nah, anehnya adik-adik, orang Palestina ini bukan hanya terlihat besar, namun juga terlihat gagah dan perkasa. Nah, nama orang Palestina ini adalah Goliat. Lalu Goliat ini berdiri dengan kesombongannya. Dia menentang bangsa Israel. Dikatakan bahwa siapa yang berani maju berperang akan melawan aku. Wah, mendengar itu adik-adik, para tentara bangsa Israel itu semua ketakutan, semua gemetar. Ya, mereka berbisik satu dengan yang lain. Katanya, bagaimana bisa mungkin kita melawan pemimpin orang Palestina itu?
yang tubuhnya besar dan gagah perkasa itu. Mereka saling bercakap-cakap demikian. Mereka sangat ketakutan adik-adik. Nah, abang mau tanya kepada kalian. Jika kalian bertemu orang yang tubuhnya besar, gagah dan perkasa, terus menantang kalian, pasti kalian takut juga kan? Ya pasti. Nah, begitu juga dengan para tentara bangsa Israel. Mereka semua ketakutan menghadapi Goliat ini. Tetapi tidak dengan Daud adik-adik. Daud berani. Daud mau menantang, mau melawan Goliat itu. Oleh sebab itu, Daud pergi menghadap Raja Saul. Waktu itu Raja Saul memimpin bangsa Israel, menjadi raja bangsa Israel. Nah, ketika Daud pergi menghadap Raja Saul, dia memohon izin kepada Raja Saul. Katanya, biarkanlah hamba ikut berperang melawan bangsa Palestina, kata Daud kepada Raja Saul. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Raja Saul justru kaget mendengar itu. Dia berkata kepada Daud, "Hei, kamu masih muda, tubuhmu juga sangat kecil, dan kamu juga nggak tahu kan cara berperang. Bagaimana bisa kamu mau ikut melawan bangsa orang Palestina?" Lalu Daud berkata kepada Raja Saul, dia menjawab Raja Saul begini, "Hambamu ini adalah seorang pengembala kambing dan domba. Hambamu ini pekerjaannya sehariannya menggembalakan kambing domba. Dan setiap binatang-binatang buas yang mau datang menyerang seperti singa, beruang yang hendak mau menerkam kambing domba hambamu ini, hambamu selalu bisa melawan singa dan beruang-beruang itu. Hambamu bisa mengusir mereka dan melawan mereka." Wah, mendengar itu Raja Saul pun yakin, dan akhirnya Raja Saul pun memberikan izin kepada Daud untuk ikut berperang melawan bangsa Palestina. Oleh karena itu juga Raja Saul memberi baju perang kepada Daud, dan dia memberi pedang untuk alat Daud bertempur dengan bangsa Palestina. Tetapi anehnya adik-adik, karena tubuh Daud yang kecil, baju perang yang diberikan oleh Raja Saul kepada Daud itu sangat besar dan berat sekali. Daud begitu keberatan untuk memakai baju perang itu. Dia tidak bisa memakai baju perang itu, dan pedang yang begitu besar itu dia tidak bisa memakai itu. Akhirnya Daud pun bilang kepada Raja Saul, "Hambamu tidak akan memakai baju perang dan pedang itu." Nah, pertanyaannya kira-kira begini adik-adik. Lalu bagaimana cara Daud untuk berperang melawan bangsa Palestina kalau dia tidak memiliki baju perang untuk melindungi dirinya dan pedang untuk alat untuk melawan bangsa itu? Nah, ternyata adik-adik, Daud pergi ke sungai, lalu mengambil 5 buah batu kecil dan membawa umban. Umban kalau kita biasa sebut ya, ketapel gitu. Nah, Daud hanya memiliki alat itu. Daud hanya memiliki 5 buah batu dan umban untuk melawan bangsa Palestina itu. Lalu itulah modal Daud untuk berperang melawan bangsa Palestina menghadapi Goliat itu. Lalu Daud berdiri dan dia menentang Goliat itu, pemimpin orang bangsa Palestina itu. Nah, tetapi Goliat pun datang dan dia menentang Daud. Dia mengatakan, "Silakan maju kalau mau berani menghadap aku," katanya. Tetapi Daud tidak takut sama sekali sama Goliat itu adik-adik. Dan Daud pun mengatakan, "Kalian semua boleh maju berperang dengan memakai tombak dan pedang. Tetapi aku maju demi nama Tuhan semesta alam." Wow, luar biasa.
Lalu Daud pun berlari dengan kencang menuju Goliat dan membidik Goliat dan menembakkan ke arah ketapelnya itu, menembakkan ke arah Goliat. Menurut kalian kira-kira kena nggak ya bidikan yang dibuat Daud itu kepada Goliat? Kena nggak ya? Ya pasti kena lah. Kan Daud tadi memakai nama Tuhan, dia memakai nama Tuhan, mengandalkan Tuhan untuk membidik Goliat itu, dan akhirnya tembakan yang diberikan Daud itu mengenai tepat sasaran di dahi Daud, di dahi Goliat, mengenai dahi Goliat, dan akhirnya Goliat pun jatuh dan mati. Wah, sungguh luar biasa adik-adik ya. Daud hanya memiliki modal ketapel saja untuk melawan Goliat. Nah, ada lagunya loh yang mengatakan bahwa Daud mengalahkan Goliat. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo, mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Oke adik-adik, dari cerita tadi kita bisa belajar tentang dua hal penting ya. Yang pertama, kita bisa belajar walaupun kita masih kecil ya, dan walaupun kita masih lemah dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita bisa menjadi pahlawan kecil Tuhan ya. Menjadi pahlawan kecil Tuhan. Contohnya apa yang kita bisa lakukan untuk menjadi pahlawan kecil Tuhan? Nah, kita bisa membantu teman-teman kita yang sedang dibully. Kita bisa membela teman-teman kita yang sedang terancam. Kita bisa melindungi teman-teman kita ketika mereka menghadapi kesusahan ya. Nah, kita bisa membela mereka asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan ya. Kuncinya kita membela mereka dengan mengandalkan Tuhan ya. Kita tidak perlu takut ya. Pada siapapun kita tidak perlu takut, walaupun tubuhnya besar, walaupun dia terlihat gagah dan perkasa, kita tidak perlu takut kepada mereka ya. Asalkan ya, ini kata kuncinya tadi, asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan ya. Nah, yang kedua kita tidak perlu sedih kalau teman kita yang membuli kita ya. Memang kita banyak kekurangan. Kita mungkin teman kita lebih pintar daripada kita ya. Teman-teman kita sering mengejek kita, membuli kita, memojokkan kita, entah itu karena kita kecil atau pendek, entah itu karena kita lemah atau kurang pandai dibandingkan, dan banyak kekurangan-kekurangan kita. Kita tidak perlu sedih adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan akan selalu menyertai kita, akan selalu melindungi kita. Nah, itulah pembelajaran firman Tuhan kali ini adik-adik. Apa yang bisa kita ambil tadi, kita sudah belajar tentang dua hal penting ya. Jadi tema kita pada hari ini, apapun yang terjadi, kita harus tetap mengandalkan Tuhan ya. Sama seperti Daud tadi, walaupun lawannya sangat besar, kuat dan perkasa, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia tidak takut, dan luar biasanya dia bisa melawan Goliat hingga mati ya. Luar biasa adik-adik kalau kita bisa mengandalkan Tuhan terus di dalam kehidupan kita.
Nah, adik-adik, untuk membuat kita selalu mengandalkan Tuhan, untuk mengingatkan kita apapun yang kita alami, apapun yang kita sedang lakukan. Nah, agar kita terus mengandalkan Tuhan, ini ada ayat hafalan yang bisa menolong kita untuk selalu mengandalkan Tuhan ya. Nah, ayat hafalan kali ini kita abang ambil dari Filipi 4 ayat 13 ya. Adik-adik boleh buka Alkitabnya, kita akan menghafalkan ayat ini, kita akan membacakannya bersama-sama dari Filipi 4 ayatnya yang ke-13 ya, yang ke-13. Nah, ayo mari kita baca sama-sama adik-adik ya. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, sekali lagi kita baca ya sama-sama. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dihafal ya adik-adik ya ayat hafalan ini. Oke. Nah, yaudah sampai di sini adik-adik pembelajaran firman Tuhan kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui cerita Alkitab yang ada melalui tokoh Alkitab yaitu tentang Daud ya Tuhan. Tuhan, kami begitu banyak belajar dari peristiwa atau teladan yang bisa kami ambil dari seorang Daud ya Tuhan, bahwa walaupun dia kecil tapi dia sungguh sangat pemberani karena dia mengandalkan Engkau. Kami juga hendak demikian ya Tuhan, di dalam segala kekurangan kami, di dalam segala kelemahan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi dari firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan hari ini, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Harus membawa nama Tuhan terus di dalam hidup kita ya. Oke, nah adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik semua siapkan persembahannya, karena kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Kita sambil bernyanyi lagunya Ku berbahagia. Ku berbahagia. Semua harus berbahagia ya, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk, mari berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Aku bernyanyi
sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya. Terima kasih adik-adik. Tiba saatnya kita akan menutup acara kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini ya. Nah, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita dan berdoa buat persembahan kita ya Kak. Ya. Kakak bisa kan? Boleh. Untuk bantu kita menutup di dalam doa. Ya, adik-adik terima kasih ya sudah beribadah bersama-sama hari ini. Yuk kita mau tutup ibadah kita. Kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah. Kami bersuka cita Tuhan, kami juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kami belajar senantiasa setiap hari mengandalkan Tuhan meskipun keadaannya tidak baik. Meskipun kadang kami sulit pergi kemana-mana, kami rindu teman-teman kami ingin sekolah. Tapi Tuhan punya rencana, saatnya belum. Untuk saat ini kami harus mematuhi protokol kesehatan, kami harus mematuhi dan kami harus menerima keadaan saat ini. Kami mau belajar jadi anak-anak yang patuh sampai nanti saatnya tiba, virus ini sudah hilang dari tanah Indonesia. Kami sudah boleh bersekolah minggu di gereja, kami boleh bersekolah lagi. Kami akan menantikannya Tuhan dengan setia dan taat, dan kami ingin selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami sudah juga memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang kami punya. Kiranya boleh dipergunakan sebaik-baiknya untuk memperbesar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang selalu melindungi kami 1 minggu ke depan, apapun kegiatan kami. Sehingga minggu depan kami boleh sama-sama kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami kalau minggu ini mereka tidak bisa hadir, mungkin ada yang sakit, ada yang punya kegiatan lain. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus menyertai dan melindungi mereka. Kalau ada yang sakit, semoga Tuhan yang segera pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu. Kiranya damai, sukacita terus bersama-sama dengan kami sampai 1 minggu ke depan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Semua katakan amin. Adik-adik, terima kasih ya buat partisipasinya sudah mengikuti ibadah hari ini. Semua abang senang melihat adik-adik semua. Semoga adik-adik tetap sehat-sehat semua ya. Ya, betul, harus sehat. Harus jaga kesehatan juga. Kalau ke rumah harus pakai masker ya Kak ya. Kalau keluar rumah harus pakai Ya. masker. Sekarang virus corona di kota kita di Bandung ini makin merajalela, makin sekarang kita menjadi siaga 1 ya. Nah, jadi kita harus lebih hati-hati adik-adik ya. Tapi nggak boleh takut. Nggak boleh Kita takut juga. tetap hati-hati ya. Kita kalau ke rumah keluar rumah pakai masker. Kalau ada kerumunan tidak usah kita bergabung dengan kerumunan. Kita harus menjaga jarak kita ya adik-adik ya. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti ibadah. Sampai bertemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Bye bye.